Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Ising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun di Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Ligor, Malaysia, dan Nalanda, India. Sekalian, mari kita membangun kekuasaan di wilayah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapatkan Baginda? Tentu saja, saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan yang dijanjikan, maka kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kami bersedia Baginda. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Raja, Ising telah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda Raja. Baginda Raja, kenalkan, saya Ising dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha diajarkan untuk melepaskan hawa nafsu dan penderitaan hidup untuk mencapai nirvana. Baik, saya izinkan engkau mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih, Baginda Raja. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, siaplah. Siap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat kita akan melakukan ekspedisi militer ke daerah kerajaan di Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Saya ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Siap, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Baik Baginda, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan darat dan laut secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Akhirnya, terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih pada Panglima dan penasihat karena kalian telah membantuku. Sudah menjadi tugas kami, Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan Kerajaan Jambi dan Kalingga. Masih ingin memperluas wilayah daerah kekuasaan. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, saya ingin menikahi putri kedua Kerajaan Tarumanegara hingga Warman. Dapunta Hyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman.
Dan Puntahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku mengizinkanmu aja kalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Iya ya, aku menerimanya. Aku rasa Puntahyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, jika itu maumu, pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih ayah. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahnya, yaitu Sri Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samara Krawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samara Krawira, kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Di mana menurutmu ini bangsa? Berat yang mulia merupakan perintah bagi kami. Begitu maksudku. Aku ingin meminta pendapat dari kalian. Pendapat apa Baginda Raja? Aku ingin membangun suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah masyarakat juga. Memangnya ingin bangunan seperti apa Baginda? Bagaimana jika kita membangun sebuah candi, maka bisa digunakan sebagai tempat ibadah juga. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah kalian ada pendapat? Saya punya pendapat Baginda, bagaimana kalau candi itu dibangun di atas bukit? Saya sependapat juga Baginda agar candi itu terlihat mewah dan megah. Baiklah, carilah arsitek untuk bangun candi itu. Baik Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma, berasal dari negeri seberang. Ia sangat terkenal di negerinya. Mungkin dia bisa merancang sesuai keinginan Baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan Baginda, saya akan mencari dan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasan sehingga aku memanggilmu kemari? Tersembah saya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana? Apa sudah ada hasilnya sekarang? Walaupun cuma gambar rancangan kasar. Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancanganmu ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief untuk setiap undakan. Relief berupa kehidupan masyarakatku serta ajaran Buddha. Baik Baginda, akan menambahkan itu semua dalam rancangan ini. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa kiranya paman mengunjungi kami kemari? Aku mendengar keputusan para ketua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku rasa ini bukan keputusan yang tepat. Kenapa paman berpikir seperti itu? Aku adalah adik mendiang raja. Bukankah aku juga berhak menerima tahta kerajaan? Jangan lupakan hal ini paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para tertua. Baiklah, jika ini keputusan yang tepat, maka izinkan aku untuk meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibu. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya.
Bala Putra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Bala Putra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Bala Putra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Bala Putra. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di Nusantara. Kami akan setia mengabdi pada Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Panglima, siapkan pasukan dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Baik, Baginda Raja, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Bala Putra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut Sriwijaya yang memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Bala Putra Dewa. Setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Bala Putra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Kola I. Pengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu sudah yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai Sriwijaya. Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya undur diri, Yang Mulia, untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Kola Mandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak Kola Mandala. Salam tuanku, hamba membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah kaca kerajaan sudah menjadi kabar buruk? Raja sudah datang bawa para juritnya untuk menyerang kerajaan kita, tuan. Apa? Mengapa mereka bisa melewati dari kekuasaan kita? Sekarang kau kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baik, tuanku. Lepaskan aku, permaisuri. Kerajaan Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sang Rama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Lewat sing. Ikutin. Tar dulu. Ayo ngetek. Oh ini yang ngetek. Kerajaan Sriwijaya telah mencapai mana tadi teksnya? Ini apa? Bentol nih orang gua. Enggak. Iya.
TikTok bang? Iya bang. YouTuber bang? Iya bang. Buset bang, YouTuber. Mantep bang. Oke bang.